Ajang apresiasi tahunan karya video terbaik tokoh desa yang dengan tulus ikhlas mendarmabaktikan hidupnya untuk masyarakat. Mendorong kreativitas dan kepedulian generasi muda, serta memberikan motivasi dan inspirasi bagi kemunculan tokoh-tokoh baru desa lainnya. Dalam rangka Bulan Bung Karno dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, BKN PDI Perjuangan mempersembahkan Festival Pahlawan Desa 2021. Memperebutkan Piala Megawati Kawal Pancasila dari desa. Air merupakan salah satu elemen yang sangat vital untuk menunjang kehidupan makhluk hidup. Sebanyak 72% bumi ini merupakan permukaan air. Namun, hanya 3% saja air bersih yang layak untuk digunakan dan dikonsumsi oleh manusia. Butuh usaha lebih untuk bisa mendapatkan air bersih. Salah satunya ialah dengan cara mengebor tanah sekian puluh meter hingga ratusan meter untuk mendapatkan air yang bersih dan layak untuk dikonsumsi. Desa Samong masuk dalam administrasi Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, desa kami berada cukup jauh dari pegunungan terdekat, sehingga PDAM sulit untuk menjangkau desa kami. Dan pada tahun 2015, pertama kalinya PAMSIMAS masuk ke desa kami. Setelah proyek pembangunan selesai, secara simbolis pihak DPU menyerahkan secara penuh pengelolaan ke BP SMAMS. Digalangi oleh Bapak Wahyudi, beliau beserta teman-temannya dengan sukarela mengabdi untuk kepentingan desa. Meskipun beliau tahu bahwa amanah seperti ini tidak akan mudah untuk dirinya, berkat kegigihan dan rasa tanggung jawab beliau akan amanah yang diberikan oleh masyarakat, hingga pada tahun-tahun berikutnya BP SMAMS Desa Samong berkembang secara signifikan dan mendapat predikat salah satu pengelolaan PAM desa terbaik di Jawa Tengah berkat salah satu inovasinya. Seperti yang sudah kita ketahui nggak Pak, bahwa pengelolaan air PAM di Desa Samong masuk ke dalam salah satu predikat pengelolaan air PAM terbaik se-Jawa Tengah. Untuk mencapai hal tersebut pastinya banyak sekali kesulitan maupun hambatan dan masalah-masalah yang harus dihadapi. Pertanyaan saya, apa saja sih Pak kesulitan ataupun hambatan yang dihadapi pada saat itu? Ya, yang jelas kendalanya itu waktu pertama kali dikasih itu susah mencari pelanggan, sambungan rumah itu susah. Setelah itu perubahan dari waktu ke waktu, masyarakat sudah melek dengan adanya air bersih itu. Emang antusias masyarakat, kebutuhan air bersih semakin dibutuhkan. Oleh karena itu kami walaupun susah payah, anggaran masih kurang, kita sampai kolaborasi dengan lembaga keuangan itu setiap tahun alhamdulillah bisa mengembangkan dalam 1 tahun itu 1 unit sumur, Mbak. Mengingat semakin banyaknya pelanggan, pastinya juga akan semakin banyak keluhan dari masyarakat. Kemudian
bagaimana sih Pak solusi atau dari pihak pengelola menanggapi keluhan-keluhan dari masyarakat? Ya, yang jelas sih keluhan masyarakat terutama itu pelanggan emang selalu ada Mbak. Tapi kendala saat ini emang keluarannya air terlalu kecil lah. Emang pada umumnya itu kalau di jam-jam pasaran seperti pagi jam 7, terus siang, terus sore jam 4 sampai jam 7 malam itu ya pasti debit kurang. Masalah ini emang selalu kita mengevaluasi terus meningkatkan debit air dengan cara sebisa mungkin, tapi itu kan tergantung tenaga ahli Mbak. Sedangkan tenaga ahli posisi masih kerja. Oleh karena itu harus masyarakat juga sebenarnya sama-sama harus sabar. Tapi tidak masalah, itu kritikan walaupun sakit tetap saya anggap itu kritikan membangun Mbak. Mengingat kita pernah mendapatkan masuk ke dalam salah satu predikat pengelolaan air pump terbaik seprovinsi Jawa Tengah, kira-kira apa sih Pak rahasianya sehingga kita itu dapat masuk ke dalam predikat tersebut? Yang jelas itu memang kekompakan salah satunya. Saat-saat dulu tim kami, pengurus kami ada yang nggak kuat lah. Itu memang sudah sempat mau pada keluar, tapi kita sepakat lagi bahwa prinsip kita jiwa sosial. Sosial itu testimoni di kabupaten lain bahwa pengurus KB Sepam itu pelita Mbak, pegawai lillahi ta'ala ya. Lah itu emang sampai saya punya slogan tersendiri kaitan dengan sejarah kami. Slogan saya, mata air jangan dijadikan air mata Mbak. Artinya gara-gara sumber air kita jadi tangisan darah. Lah kita emang selalu mengevaluasi setiap 3 bulan sekali kinerja. Yang jelas maju mundurnya kami itu dari salah satunya itu tim lapangan Mbak. Itu berarti antara lain petugas baca meter dan penarik iuran. Apa yang ada kendala di lapangan harus sejujurnya disampaikan lah, kita bisa dikembangkan. Juga alhamdulillah dari kami itu administrasi sudah memakai sistem aplikasi. Jadi emang duit dari masyarakat, kami sudah kesepakatan bahwa dari kegiatan ini dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Isinya itu emang di situ aplikasi pertama daftar pelanggan, profil BB Sepam, juga itu muncul keluar masuk neraca laba dan rugi. Jadi kami siap 1x24 jam tanpa rekayasa. Kalau ada pemeriksaan dari BPKP terus sampai dari World Bank pun kami tetap bersedia. Kaitan dengan pembukuan kami tinggal buka laptop seperti itu. Jadi transaksi tersebut untuk menjagani hal-hal yang tidak diinginkan, karena kalau sudah masuk sistem dihapus itu susah Mbak. Kita juga berterima kasih dengan pemerintahan desa yang tidak mengintervensi keuangan kami sehingga kita bisa setiap tahun membangun sistem. Setiap bangun sistem itu bersifat swadaya, kebanyakan swadaya Mbak pembangunan di kami. Dan saat ini sumur sudah 5 titik, sudah capaian di tingkat desa itu 100% air bersih. Baik Pak, terakhir mungkin apa saja sih harapan Bapak terkait keberadaan air pump ini untuk masyarakat pada desa Sambong? Ya, yang jelas cuma satu kata Mbak, pelanggan biar puas. Tapi kami juga punya keinginan satu juga, saya belum merasa baik juga merasa lebih kalau saya sendiri, kami pengurus BB Sepam Among Tirta belum mempunyai mobil siaga. Itu salah satu untuk sosial kami
untuk pelanggan yang kira-kira membutuhkan bisa menggunakan mobil tersebut, Pak. Menurut kami, Bapak Wahyudi dan para anggotanya adalah salah satu pahlawan di desa kami. Beliau beserta timnya telah membuat inovasi baru pada sistem PAM desa dengan menciptakan sistem aplikasi yang memudahkan perhitungan untuk pelanggan maupun neraca laba dan rugi. Dengan ide kreatif dan pengorbanannya yang luar biasa, hingga saat ini aplikasi dan sistem PAM yang diciptakannya mampu berkembang dan diikuti oleh banyak desa di Pemalang bahkan Jawa Tengah sebagai rujukan pengelolaan PAM desa. Nah, PAM Simas cukup membantu sih Dek untuk saya dan juga keluarga saya. Sebelumnya kan saya sering nimba air ke sumur utama atau umbul di Desa Samong. Nah, kebetulan lokasinya juga jauh dari duku saya, itu duku lain dekat sama balai desa. Nah, dengan adanya PAM Simas sekarang membantu sih Dek. Saya nggak perlu lagi nimba pakai sepeda, pakai jerigen ke tempat itu. Sekarang mudah Dek. Alhamdulillah, terima kasih buat PAM Simas dan juga pengelolanya ya Dek. Sebelumnya ada PAM Simas ya lumayan susah mendapatkan air bersih. Tapi sekarang setelah ada PAM Simas meringankan beban saya. Tidak mencari kemana-mana air bersih untuk usaha saya. Terima kasih. Pada zaman seperti ini, pahlawan bukan hanya soal peperangan. Namun pahlawan saat ini adalah mereka yang mampu memberikan inovasi dan berjuang memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Bapak Wahyudi adalah salah satu dari banyaknya pahlawan desa yang mampu memberi kontribusi maupun inovasi untuk desanya tanpa haus akan pujian.